Halo semua teman-temanku, kembali bersama saya Aisyah. Kita ingin cerita apa? Ayo, kita ingin bercerita apa? Ayo kita tanya pada kartu deh, enaknya cerita apa? Teman-temanku, wah, lihatlah apa yang akan kita ceritakan di sini. Oke. Saya sudah punya 1 2 3 4 5 6 kartu di sini ya. Ini yang akan kita bahas. Di sini saya akan bercerita tentang suatu hal yang sering menyakitkan di dalam rumah tangga. Suatu hal yang selalu membuat luka, ya, yang selalu membuat luka, menyakiti, apapun hal yang menyakiti di sini. Apa yang biasanya selalu menyakiti orang-orang dalam rumah tangga di sini? Ini dalam kisah cinta katanya. Kesenangan sementara. Ya, kesenangan sementara. Kesenangan sementara itu yang selalu membuat luka orang-orang di dalam rumah tangga. Para istri akan mengeluh, suami saya berselingkuh, ya. Suami saya mendua, dia punya yang lain. Wah, kalau lihat ini ya, curhat di Instagram saya bisa menemukan kebanyakan seperti itu. Dari ratusan pertanyaan itu boleh saya bilang 90%, mungkin 95%. Pertanyaannya seperti itu. Namun yang hebatnya ya, ini kejadian versi dulu. Suami saya mendua, istri saya mendua, sehingga mereka terluka di dalam rumah tangga. Versi sekarang ya, mungkin karena zaman teknologi, justru cerita yang terjadi di sini adalah masing-masing mendua. Masalahnya kalau bertanya, sekarang saya sudah punya keluarga tapi saya suka dengan dia, ya begitu ya. Bukan masalah diduakan. Masalah yang paling kuat untuk zaman ini adalah ternyata di dalam rumah tangga kejadiannya banyak dari kita yang mendua. Ya, mengapa bisa jadi seperti itu? Padahal itu hal yang akan menyakitkan, hal akan yang melukai, pertemuan-pertemuan atas kesenangan sementara. Ya, akan membuat rumah tangga ini goyang dan goncang. Wah, goncang ya. Mendua atau diduakan itu hal yang sama, yang akan sama bahayanya, yang akan membuat rumah tangga kamu goyang. Tahukah kamu arti rumah tangga di sini? Rumah tangga ya, ini di dalam kartu saya ini berarti suatu tempat yang aman, suatu tempat yang nyaman, suatu tempat di sini yang kamu bisa diterima apa adanya, suatu tempat yang di sini adalah tempat orang-orang yang akan menumpahkan cintanya kepada kamu, menumpahkan cintanya tanpa syarat, ya. Karena apa? Ini adalah tempat pasangan kita, tempat anak-anak kita, tempat orang tua kita. Lalu kita membuat istana ini goyang, ya. Pernahkah kita menyadari? Kita hanya tahu rasa senang yang kita dapatkan waktu melakukan hal-hal itu. Kita hanya mengerti bahwa kita mendapatkan kenikmatan, ya. Tahu nggak kamu ini bunga ini? Ini kenikmatan yang sementara aja. Kalau ditiup, wah terbang, ini bunga apa ini? Semanggi, ya, clover kalau di sini. Teman-temanku, mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena di sini kita kurang pemahaman. Kita kurang pengertian, sehingga di sini kita hanya mampu melihat hal-hal yang menyenangkan, juga tanpa pernah tahu ini adalah hal yang menyenangkan yang bersifat sementara, yang akan melukai, yang kalau kamu juga ngotot ingin membuat kesenangan ini menjadi lama, wah kamu akan
menghancurkan istana kamu. Istana yang telah kamu bangun dari nol, lalu kamu akan hancurkan itu. Teman-temanku, pesan di sini saya ingin menyampaikan tentang orang ketiga. Orang ketiga, ya. Menjadi orang ketiga dalam suatu hubungan. Ada banyak sekali keluhan, ada banyak sekali luahan perasaan yang mengadu kepada saya, ya. Yaitu hubungan ceritanya semua mereka menjadi orang ketiga. Yang ada dalam pertanyaan akhirnya, bagaimana dia dan istrinya, apakah dia benar berjanji ingin menikahi saya? Kenapa dia mengulur waktu? Kenapa dia sekarang sulit ditemui? Yang ada hanya seperti itu, ya. Yang di sini menurut kamu cinta, ya. Ini cinta ini sering bikin masalah ini, ya. Teman-teman, cinta adalah api. Cinta adalah kehendak, ya. Cinta adalah keinginan yang sangat kuat. Ini kalau cinta ini apinya, ngeri, ya, ngeri. Banyak orang yang terbakar. Makanya ada pepatah, hati-hati jangan bermain api. Itu bermain cinta, ya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka terbakar. Kalau terbakar itu tahu nggak apa? Neraka, ya. Manifestasi neraka di dalam dunia ini adalah rasa yang sedih, rasa yang kecewa, rasa yang terluka. Itu kita sedang terbakar api. Teman-temanku, saya hanya ingin mengingatkan, ayo buka mata kamu, ya, buka mata kamu. Sangat kecil sekali kemungkinan untuk kamu berhubungan dengan orang yang sudah berkeluarga, ya. Ini ceritanya si orang yang di dalam berkeluarga ini mendua, oke? Lalu kamu akan mengatakan, saya merasa nyaman, saya merasa sembuh dengan dia, saya merasa healing, saya merasa lebih baik, saya merasa hidup lagi setelah saya bertemu dengan dia. Oke, itu bisa diterima, ya. Sebenarnya cinta ini nggak pernah salah loh. Cinta ini nggak pernah salah. Saya selalu bilang cinta ini gift, ya, gift. Cinta adalah suatu frekuensi yang tidak bisa dituju, ya, tidak bisa dituju. Dia hanya datang sebagai gift, sebagai hadiah, oke? Sebagai hadiah. Kenapa di sini bisa dikatakan sebagai hadiah? Ayo coba contoh. Kamu tidak bisa memaksa hati kamu untuk cinta kepada seseorang. Kamu tidak juga bisa memaksa hati kamu untuk tidak cinta kepada seseorang, ya. Jadi dia adalah sebuah frekuensi yang tidak bisa dituju. Ini dia cinta. Kalau dalam, saya muslim, ya, kalau dalam Islam muslim, ini adalah sebuah makom yang gak bisa dituju manusia. Ini datang karena hadiah atau gift dari Tuhan. Dia akan datang ketika kamu pantas untuk didatangi. Cinta, ya. Jadi ini cinta. Teman-temanku, untuk kamu yang sekarang menjalin hubungan dengan orang yang telah berumah tangga, ya, sangat kecil kemungkinan untuk kamu bisa bersama dengan dia. Oke? Kalau kamu katakan di sini kamu cinta, oke, cinta nggak pernah salah, ya. Yang salah adalah aturan. Yang melukai kamu di sini adalah kamu melanggar aturan. Itu yang menyakiti, melukai kamu. Oke? Silakan cinta. Silakan cinta. Cinta nggak boleh dibunuh, ya, karena itu dari Tuhan. Silakan cinta. Silakan hidupkan api cinta kamu, ya, di dalam diri kamu. Tetapi mencintai dan mengekspresikan rasa cinta kamu itu beda jauh, ya. Kembali kamu harus ingat. Kalau di sini kamu mendua, kembali kamu ingat. Saya suami orang. Saya punya aturan. Saya istri orang. Saya punya aturan. Oke? Dia suami orang, dia istri orang, mereka punya aturan. Tidak mudah untuk melanggar aturan, ya. Tidak mudah sekali. Di dunia ini kita punya hukum, ya. Kita hidup di dalam dunia yang punya hukum, yang kalau melanggar aturan, ayo, kamu akan ditangkap polisi. Hati-hati. Jadi ayo cerdas, ya, jangan terlalu mengikuti. Cinta ini rasa, ya. Kita harus balance dan seimbang.
Ya, boleh mendengarkan kata hatimu, boleh. Harus malah saya bilang ya. Dengarkan kata hati kamu, tetapi jangan meninggalkan akal kamu. Oke? Mungkin kamu cinta sama dia, dia istri orang, dia suami orang. Ayo silahkan cinta, hidupkan cinta kamu, kobarkan. Tetapi cukuplah di dalam perasaan kamu. Jangan sampai kamu melanggar aturan. Karena yang membuat hidup manusia berat di dalam dunia ini adalah melanggar aturan. Ya, melanggar aturan. Ingat itu. Jadi teman-temanku, sekali lagi saya tekankan, mencintai dan mengekspresikan rasa cinta itu beda jauh. Ya, silahkan mencintai. Harus diajarkan, harus mencintai setiap hal di dalam dunia ini. Sampai kamu harus mencintai diri kamu sendiri, itu paling tinggi nanti levelnya. Ya, mencintai dirimu sendiri. Jadi kalau ada 3 tingkatan hubungan dalam dunia ini ya, itu twin flame paling tinggi itu udah kamu dan jati diri kamu. Kamu jatuh cinta pada diri kamu sendiri. Oke, kamu gak cinta yang dengan di luar-luar kamu. Kamu menemukan cinta di dalam diri kamu. Kalau kamu wanita, kamu menemukan divine masculine di dalam diri kamu. Jati diri kamu. Begitu juga sebaliknya. Ya, jadi untuk yang menjalin hubungan, yang di sini kamu menjalin hubungan dengan orang yang berumah tangga, atau di sini orang berumah tangga yang mendua. Ayo, ya, itu adalah kesenangan sementara. Itu akan menyakiti kamu, itu akan melukai, menghancurkan rumah tangga kamu, istana kamu. Ya, ingat, hidup kamu tidak sendiri. Kamu punya anak-anak, kamu punya lingkungan, punya keluarga, punya saudara yang juga akan ikut tersakiti. Ya, semua yang di dalam rumah ini tersakiti, nggak kamu aja. Oke? Kamu menghancurkan mereka, kamu membahayakan mereka. Ingat itu. Jadi aturlah langkah kamu. Silakan jatuh cinta, silakan. Saya tidak pernah bilang cinta salah ya. Malah saya selalu berharap selalu ada cinta di dalam hati kita. Selalu nyalakan api cinta, karena dengan cinta kita akan selalu hidup. Kita akan selalu bertahan di dalam dunia ini. Kita akan belajar ya, di dunia ini tempat belajar. Oke? Tapi ingat, di sini kita punya aturan. Jaga langkah kita, jangan sampai melanggar pagar dan aturan, karena itu membuat langkahmu berat. Ya? Jadi teman-temanku, cinta adalah rasa, dan rasa sangat liar, tak terkendali. Sebab itulah Tuhan juga memberikan kita akal dan rasa ya. Jadi temannya rasa ini akal. Untuk kita berjalan di muka bumi ini, biar kita tidak rumit, biar kita mudah langkahnya, biar kita langgeng ya. Jadi gak ada rintian, saya jatuh cinta sama dia, kenapa ya dia bohong, kenapa ya dia mengulur waktu. Tentu saja ya, mereka sulit sekali untuk keluar karena mereka dihukum aturan ya. Begitu juga dengan kamu akan sulit untuk merengkuh dia karena kamu dihukum aturan. Oke, teman-temanku, tetap nyalakan api cinta di dalam dirimu ya. Cinta itu gak harus didapat dari hubungan antara pria dan wanita. Cinta bisa datang lewat cinta kamu kepada anak, cinta kamu kepada lingkungan kamu, bahkan kepada pekerjaan kamu. Ya, seperti saya cinta dengan pekerjaan saya. Ada api yang membuat saya membara di sini. Begitu juga kamu. Ya, ada anak-anak, ada mungkin kebun kecil di samping rumah yang membuat kamu cinta. Tidak harus didapatkan dari hubungan pria dan wanita. Ya, jadi jangan mau terjebak ya, jangan mau terjebak di situ. Banyak sekali orang terbakar dan terjebak di sini. Ini api loh. Kalau dimain-main, kalau nggak pinter ini, yang seharusnya jadi penerang, ya seperti saya bilang, yang seharusnya berguna untuk kita, membuat kita tetap hidup, malah akan membakar kita. Ayo menjadi pintar, berhubungan dengan orang yang sudah berkeluarga, atau kamu yang sudah berkeluarga, menjalin hubungan, itu adalah hal-hal yang sangat, saya bisa katakan itu sangat sulit ya. Mau dibilang nggak mungkin ya, mungkin tidak ya, bisa saja mungkin, tapi kamu akan menghancurkan orang banyak ya, karena kamu melanggar aturan di sini. Baiklah, teman-temanku, ayo menjadi bijak, jaga diri kamu. Dengan menjaga diri kamu, kamu menjaga orang lain, ya. Kalau kamu di sini seorang suami, jaga diri kamu. Kalau kamu menjaga dirimu, kamu nggak akan mendua, lalu kamu nggak akan menjanjikan sama mereka, saya akan menikahi kamu begini-begini, lalu dia tersiksa itu.
Mungkin dia seorang gadis, dia menunggu kamu dengan merusak masa mudanya. Sementara kamunya nggak jelas. Wah, saya marah nih. Karena begitu ya, curhat-curhat di IG saya, bikin saya, wah, gerah ya. Saya gerah, saya kasihan melihat wanita yang terjebak. Ya, saya kasihan melihat wanita yang terombang-ambing dipermainkan cinta. Saya kasihan melihat wanita yang dibohong-bohongi karena cinta. Karena apa? Karena nggak cerdas di sini. Ayo menjadi bijak dan cerdas. Bawa akal dalam genggaman kamu. Baiklah teman-teman, saya Nuzira Aisyah. Tetap bijak dan positif dalam melangkah. Oke? Salam dariku. Sekian dan terima kasih. Dah.